Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, dapat menghinakannya. Maka di ayat yang ke-28 Allah mengingatkan orang-orang beriman, hendaknya orang-orang beriman itu hanya menjadikan sesama orang beriman sebagai aulia. Dulu ketika kita mengkaji Al-Baqarah ayat 256, 257, kita sudah kaji makna dari aulia, yang merupakan jamak dari waliyun. Di antara makna dari aulia, makna wali, yang pertama adalah teman setia. Maka orang-orang beriman hanya diizinkan oleh Allah berteman setia dengan sesama orang beriman. Teman setia itu yang bagaimana? Teman yang akan sama-sama mengingatkan, teman yang akan sama-sama membimbing untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir itu kan orang-orang yang kata Allah di ayat 97, 98 dari Al-Quran surah Al-Baqarah, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Jadi tidak mungkin akan saling membimbing, saling membantu, saling menasihati untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wong orang kafir sendiri, mereka orang yang memusuhi Allah. Kemudian yang kedua, makna dari aulia, dari wali, adalah pelindung. Maka orang mukmin hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang mukmin yang lainnya sebagai pelindung. Nanti akan saling bantu-membantu. Karena kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani, atau al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Yang namanya satu tubuh pasti akan saling melindungi. Ibarat satu bangunan. Satu bangunan dengan bangunan yang lain itu akan saling menguatkan. Kemudian yang ketiga, orang-orang mukmin oleh Allah SWT diingatkan agar menjadikan orang mukmin lain sebagai wali. Maknanya menjadikan orang mukmin untuk menjadi pemimpin bagi orang mukmin.
Kalau Bapak Ibu baca di Al-Quran surah An-Nisa 59, Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu secara harfiah maknanya orang-orang yang mengurusi. Ulil amri orang-orang yang mengurusi. Orang-orang yang memerintah, orang-orang yang memimpin. Di situ kalimatnya apa, Bapak Ibu? Kalimatnya adalah minkum, bukan minhum. Minkum itu di antara kalian. Kaliannya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang Allah inginkan. Kemudian Allah SWT menyampaikan, kalau ada orang mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai aulia, maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Maka Allah SWT akan berlepas diri. Allah akan melepaskan janji pertolongannya kepada orang mukmin tersebut. Sebab sudah diingatkan oleh Allah agar menjadikan orang mukmin sebagai aulia, malah menjadikan orang kafir sebagai aulia, maka Allah tidak akan menolong orang tersebut. Di Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 1, Allah SWT mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulkuna ilaihim bil mawaddah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidu, janganlah kalian mengambil, janganlah kalian menjadikan aduwi, musuhku. Orang kafir itu menyatakan dirinya musuh Allah. Maka Allah pun menyatakan orang kafir itu musuhnya Allah. Sehingga kata Allah, jangan jadikan mereka, orang-orang yang memusuhiku, wa aduwakum, dan orang-orang yang memusuhi kalian. Orang-orang kafir itu hakikatnya ketika mereka memusuhi Allah, mereka juga memusuhi orang-orang mukmin. Aulia sebagai teman-teman setia. Tulkuna, kalian menjumpai mereka, ilaihim, kepada mereka, bil mawaddah, dengan rasa kasih sayang. Karena rasa kasih sayang itu hendaknya ada dalam hati orang mukmin kepada orang mukmin. Jadi dengan orang kafir bagaimana? Berteman, bukan berteman setia. Berteman, ini berbeda maknanya. Kalau berteman setia itu totalitas dan bisa berbagi informasi yang sifatnya rahasia. Kalau teman setia. Tapi kalau berteman ya berteman, sekedarnya saja. Di Al-Quran surah Al-Fat, Bapak Ibu ya, ayat ke-29, Rasulullah SAW, Allah SWT ya, Allah SWT menggambarkan tentang karakternya Rasul, tentang karakternya orang-orang mukmin. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Ini yang Allah inginkan, orang-orang mukmin itu membangun perasaan kasih sayang sesama orang mukmin, sesama pengikutnya Rasulullah SAW. Dengan orang yang di luar bagaimana? Asyidda'u, tegas. Jadi jangan sampai dibalik. Jangan sampai keras dengan orang-orang mukmin, tapi lemah lembut dengan orang-orang kafir. Ini namanya terbalik. Kemudian di Al-Quran surah An-Nisa 144, Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidu, janganlah kalian mengambil,
Janganlah kalian menjadikan al-kafirina orang-orang kafir auliya sebagai wali. Min dunil mu'minin dari selain orang mukmin. Aturiduna apakah kalian menginginkan angtajalu kalian menjadikan lillahi untuk Allah alaikum atas kalian sultanam mubina alasan yang nyata. Jadi Allah mengajukan pertanyaan, kalau orang mukmin diingatkan oleh Allah tidak mau, apa alasan yang akan kalian sampaikan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro sebagai aulia. Sebagian mereka adalah aulia sebagian yang lain. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan keseharian saja, orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang kecenderungannya sama, dengan orang-orang yang hobinya sama, dengan orang-orang yang kesenangannya sama. Orang yang hobinya bersepeda akan membentuk komunitas. Orang yang hobinya mancing akan membentuk komunitas. Orang yang hobinya main catur akan membentuk komunitas. Lah orang-orang mukmin itu orang-orang yang tujuan hidupnya kepada Allah. Yang dia ucapkan ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang ketika sholat mengatakan kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang tujuannya sama. Kalau kita hendak berkendara pun demikian kan Bapak Ibu. Kita berdiri di halte atau kita datang ke stasiun. Kita akan naik kereta bersama orang-orang yang tujuannya sama. Tidak mungkin kita akan naik kereta dengan orang yang tujuannya berbeda. Mau kemana? Ke Jakarta. Ya kita akan naik bis yang arahnya ke Jakarta. Kita tidak mungkin naik bis yang arahnya ke Surabaya. Dan orang-orang yang naik ke dalam bis itu tujuannya sama. Jakarta semua. Perkara nanti sampai ke Jakarta dia akan ke selatan, ke timur, ke pusat, ke barat, itu setelah sampai ke Jakarta. Itu gambaran sederhana bahwa orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang punya bahasa sekarangnya visi yang sama. Visi orang mukmin dengan visi orang kafir jelas berbeda. Maka oleh Allah diingatkan, jangan jadikan mereka sebagai teman setia. Karena kalian tidak mungkin bisa saling bantu-membantu, bisa saling bahu-membahu, karena tujuannya berbeda. Ini diingatkan. Jadi selain Ali Imran 28, Al-Mumtahanah ayat 1, An-Nisa 144, Al-Maidah ayat 51. Bagaimana kalau merasa dirinya mukmin, kemudian tetap melanggar? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Falaisa minallahi fi syai'in." Allah akan berlepas diri. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Artinya Bapak dan Ibu, di antara sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin kalau kita sudah mau menjadikan orang mukmin sebagai teman setia. Orang yang fisiknya sama, orang yang tujuannya sama, pasti akan saling menguatkan. Maka yang Allah inginkan apa? Nanti kita akan ketemu ayatnya, Ali Imran 103. Disuruh wa'adasimu bihablillahi jami'aw wala tafarruqu. Untuk sampai ke sana, maka setiap orang yang merasa dirinya mukmin harus mengesampingkan faktor-faktor yang membuat sesuatu itu berbeda. Tetapi mengedepankan nilai-nilai yang sama. Secara fakta ada perbedaan, iya.
Ada perbedaan. Tetapi ada persamaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak, itu ada. Di dalam kitab pelajaran bahasa Arab ya, Durusul Lughah, itu penulis Syekh Abdul Rahim itu menyampaikan ketika dia menerangkan murid-muridnya yang ada di Madinah. Kata beliau kan, hum min biladin muhtalifatun. Mereka datang dari negeri-negeri yang berbeda. Kulit mereka berbeda. Bahasa mereka berbeda. Negara mereka berbeda. Tapi ada persamaannya. Apa persamaannya? Hum muslimuna. Mereka semua muslim. Wal muslimuna ikhwatun. Dan semua orang muslim itu bersaudara. Apa yang mempersaudarakan mereka? Rabbuhum wahidun. Nabiyuhum wahidun. Kitabuhum wahidun. Kiblatuhum wahidun. Yang menyatukan mereka apa? Satu, menyembah Tuhan yang satu, Allah. Maka kalau kita berpikir semua orang yang beragama Islam yang disembah sama dengan yang disembah oleh kita, maka mereka itu adalah saudara kita. Perkara kemudian ketika berdiri cara takbirnya berbeda, itu kita kesampingkan. Yang penting ketika mereka berdiri mengangkat tangan, bunyinya sama, Bapak Ibu. Apa bunyinya? Allahu Akbar, berarti mereka saudara kita. Maka oleh Rasulullah SAW, untuk mendekatkan persaudaraan ini kan diajarkan lewat shaf yang lurus dan rapat, supaya ketika pundak-pundaknya nempel, kaki-kakinya nempel, ada chemistry di dalam hati. Kita sudah kaji di kajian Jumat malam Sabtu, Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan, Aqimu sufufakum. Disuruh ilzako, rapat pundaknya. Betul pundaknya nempel, kakinya nempel kanan kiri, ada chemistry, ta'alluq di dalam hati, oh dia saudara muslim saya. Maka nanti akan semakin mendekatkan. Yang diikuti Nabi yang sama, Nabi Muhammad. Buktinya ketika tahiyat, ada bacaan sholawat, ada menyebut nama beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama beliau disebut. Ketika sholat membaca Al-Quran juga sama. Fatihahnya sama. Perkara nadanya beda, ya tergantung bakat dan tergantung irama yang dipelajari. Tapi tetap bunyinya sama. Kiblatnya sama. Artinya ada persamaan-persamaan besar yang sebenarnya menyatukan kita semua. Tapi kalau yang dibicarakan yang berbeda terus, pertanyaannya, kapan umat ini mau bersatu, Bapak? Maka bicarakan persamaan, jangan bicarakan perbedaan. Kalau yang dibicarakan perbedaan, nanti akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan kemudian merasa kalau berbeda bukan saudaranya. Ini kan bahaya. Yang membuat umat ini, kata Rasulullah, seperti sebuah hidangan yang akan disantap oleh orang-orang yang ada di depan meja makan. Ketika para sahabat bertanya, apakah saat itu keadaan kami sedikit? Bukan, keadaan kalian banyak. Tapi kenapa kondisinya seperti sebuah hidangan? Karena kalian seperti buih di atas lautan. Banyak tapi tidak punya kekuatan. Penyebabnya apa? Tadi, karena lebih senang membicarakan perbedaan. Kayak seperti kemarin mau puasa 9 dan 10 Muharram aja dak dik dak. Pimen ki mulainya kapan? Kenapa tidak langsung aja lihat kalendernya kapan mulai kan begitu. Tidak usah kemudian yang kita yakini harus orang lain yakini. Kan tujuannya sama. Ditanya dengan puasa, iya, tanggal pira sanga, oh alhamdulillah. Dengan sih nyong tahu tanggal 10, kan tidak masalah. Tidak dak dik dak setiap tahun, akhirnya pada bejengkele, akhirnya sama-sama orang puasa. Yang mau menilai Allah Subhanahu wa taala.
Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisab. Kalau semua orang berpikir begini, umat ini akan cepat bersatu. Kalau umat ini cepat bersatu, kita punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, kita akan menjadi pemain, tidak hanya penonton. Kan selama ini kita jadi penonton. Karena apa? Tadi seperti buih di atas lautan, dihempas ombak. Kanan, kiri, semuanya tercerai-berai. Karena lebih senang membicarakan perbedaan daripada membicarakan persatuan. Ini yang menjadi PR kita semua. Jadi kalau ada orang berbeda, sudah. Jangan dipaksa, harus ikut dengan kita. Kalau orang punya fikroh, pemikiran berbeda, ya silahkan. Selagi persamaan tadi masih ada. Menyembahnya Allah, mengikuti Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, sholatnya menghadap ke arah kiblat, itu saudara kita. Dan Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri fisik saudara kita. Apa kata Rasulullah ciri-ciri fisiknya? Satu, mau mengucapkan la ilaha illallah, dia saudara kita. Yang kedua, sholatnya seperti sholatku, kata Rasulullah. Ya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dari takbir sampai salam, itulah sholatnya Rasulullah. Perkara tadi ada yang mengangkat tangannya depan dada, ada yang lurus pundaknya, ada yang di bawah telinga, tidak usah diperdebatkan. Nanti sudah berdiri mau takbir takun. Oke, takbirnya lempeng dada apa lempeng pundak? Lempeng kuping apa ngepasi kuping? Akhirnya debat balik kabel yang sing sholat kan jadi berkah. Hal-hal seperti ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ya, karena semua orang punya argumennya masing-masing. Itu kan sama dengan orang sudah sama-sama lapar ke warung, kan tujuannya sama. Beli makanan. Sampai ke sana terus debat. Enaknya tempe apa tahu? Tempe, tahu, tempe, tahu. Akhirnya kantem-kanteman. Balik lah ngasih mangan. Sudah. Yang suka tahu ya silakan, yang suka tempe silakan. Pertanyaannya, sing bayari siapa? Kan begitu. Kan pernah. Sing bayari, sing duit. Nomor loro sing pertama kali ngecakan begitu. Nah ini jadi enak. Inilah kenapa kemudian pertolongan Allah tidak datang-datang karena kita tidak mau ke arah sana. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita semua. Kemudian kata Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah sudah mengingatkan akan adanya siksaan ketika kita tidak mentaati ayat ini. Dan siksaan yang sekarang kita rasakan apa-apa itu. Yang pertama, hilangnya nikmat persatuan. Persatuan itu nikmat. Ketika Allah mengingatkan para sahabat Rasulullah ya, dengan Ali Imran 103. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum binikmatihi ikhwana. Sebelum al-Islam turun, kalian senantiasa a'daan, bermusuhan. Kan di era jahiliyah yang namanya perang antar suku itu biasa. Ada yang terbunuh satu, dioncoki. Diminta yang membunuh siapa, tidak mau, perang. Maka begitu Islam datang oleh Allah, fa'allafa, dilembutkan antara hati kalian, baina qulubikum, hati kalian menjadi lembut yang tadinya keras. Fasbatum, kemudian Allah jadikan binikmatihi, dengan kelembutan hati ini, ikhwana, bersaudara. Ikhwan itu adanya di hati, bukan di lidah, Bapak Ibu. Kita sering bilang kayak ikhwan, tapi ini hatinya itu jengkel, bedigal-bedigul. Kayak sedulur, tapi tidak ada tapi. Sedulur kok pakai tapi. Tidak pakai tapi, wong ikhwana tidak pakai lakin, tidak. Ikhwana bersaudara ya totalitas. Ini yang perlu dibangun, Bapak. Kalau kita sudah bisa membangun
sesama muslim, apalagi muslim itu saudara nasab, akan lebih kuat. Mu'alif bahasa mundune kue apet parak nemen, Pak. Ya, kadang-kadang sama-sama muslim plus saudara kandung, kakak ngadi, orang batiran, si pimen. Kalau tanggane akrab, malah ngerjani adine. Kan ya aneh maneh. Ini ada sesuatu yang, maka kalau sudah ingatkan kita diberikan nikmat persatuan. Kalau tidak mau, ya dicabut nikmat persatuan. Hukumannya apa? Dihukum bercerai-berai. Kemudian yang kedua, hukumannya apa kalau kita mengabaikan ayat ini? Kita kehilangan kehormatan di hadapan kaum-kaum yang lain, Pak. Jumlah kita 82,5%. Tapi apakah ini menakutkan? Tidak. Karena seperti buih tadi. Bandingkan ketika era Rasulullah, para sahabat, mereka mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Jumlahnya sedikit tapi menggentarkan kaum yang lain. Perang Badar 319. Orang kafirnya 1.000 orang. Mereka takut. Perang Uhud 700 orang. Orang kafirnya 3.000 orang. Mereka takut. Sekarang kan kebalik. Kita banyak, mereka sedikit, kita yang takut. Karena meninggalkan Allah. Allah bilang, ya wis, orang nurut ya orang tak tulungi, kan begitu, Pak. Jadi kalau kita ingin kembali tolong oleh Allah, kita ikuti apa yang Allah inginkan. Pertolongan Allah hanya akan Allah berikan kepada orang mukmin. Karena Allah menyebut dirinya di Al-Baqarah 257 kan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong orang mukmin, bukan orang muslim. Kalau baru beragama Islam ya peluang ditolong, tapi belum tentu ditolong. Kalau yang ditolong jadi orang mukmin. Kalau yang jadi orang mukmin ya taati apa yang Allah inginkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sudah aku ingatkan ya. Wa ilallahil masir. Kalau tidak mau ya ingat kalian akan kembali kepadaku. Ini 28. Dan ayat ini juga menjadi dalil tidak bolehnya wanita mukminah ketika menikah diwalikan oleh ayahnya atau oleh walinya yang berbeda agama. Jadi kalau ada wanita mukminah mau menikah, kemudian ayahandanya tidak beragama Islam, atau adik dari ayahnya karena ayahnya meninggal, jalur wali laki-laki semua tidak beragama Islam, ya walinya harus hakim. Karena Allah sudah mengingatkan orang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai wali. Itu alurnya begitu. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kok bapaknya tidak menjadi wali? Ya, tidak memenuhi syarat Ali Imran 28. Kalau kita mendaftarkan anak sekolah kan ada syaratnya. Gandeng orang daftar, orang memenuhi syarat, Pak. Si bisa nih, nembe 5 tahun. Syarat masuknya jari 7 tahun. Ya, 2 tahun mana. Kalau zaman dulu tidak tanya umur ya, Pak. Kongonya kali kuping ya. Hanya kali kuping anjuk ya berarti oleh sekolah. Ya kali kuping durung anjuk ya berarti engkau. Ya. Kenapa tidak tanya umur? Karena ketika tanya umur ibunya lupa. Gue bocah umure piro, Bu? Bu, lahirnya lagi kayak lagi tanggane hajatan kan angel, Pak. Nah, sekarang kan ada catat. Ya. Kita ke 29 dan 30 ya, Pak Imam. Ini juga harus kita berdomani, Bapak. Kul katakanlah wahai Rasul. Ing tufu jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum apa yang ada dalam hati kalian, autubduhu atau menampakkannya, ya'lamhullah, Allah tahu. Jadi setelah Allah mengingatkan, jangan jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Ada orang yang lisannya setuju, tapi hatinya tidak. Makanya oleh Allah diingatkan, Allah tahu.
Ini kalau konteks ayat ini dihubungkan dengan ayat 28. Ada orang yang lisannya mengatakan, iya siap ya Allah. Hatinya juga siap, Allah tahu. Lah untuk makna yang lebih umum, Allah tahu apa yang kita pikirkan dan Allah tahu apa yang kita perbuat. Makanya sudah pernah saya sampaikan, berhati-hatilah satu dengan yang terpikirkan. Karena Allah tahu pikiran kita. Ada dosa dalam pikiran kita dan ada kebaikan dalam pikiran kita. Yang dosa apa? Su'udun. Maka kita tidak boleh su'udun. Kepada manusia tidak boleh, kepada Allah juga tidak boleh. Nah, kadang-kadang sesama jamaah suka muncul pikiran seperti itu. Kayak Pak Fulan, ayo orang mangkat-mangkat ya. Ya tiliki. Jangan disu'udoni. Kalau su'udon nanti bahaya. Apalagi ketika diucapkan. Nah, ketika diucapkan, ini kan roto mangkat kan yang wisungkan meni apa? Jengkel akhirnya. Akhirnya orang meni temenan dengan Pak. Kita berbaik sangka. Ketika orang tidak datang, kemungkinannya ada urusan. Maka kita berdoa kepada Allah. Kalau ada urusan, semoga Allah memudahkan urusannya. Kalaupun tahu-tahu ngabari sakit, ya kita doakan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Itu kan pena. Husnudon itu pena. Kepada manusia kita berbaik sangka, kepada Allah juga kita berbaik sangka. Jangan sampai suudon. Yang kedua, Allah juga tahu apa yang terlintas di hati. Maka orang yang niatnya karena Allah dan niatnya bukan karena Allah, Allah tahu. Orang yang dalam hatinya ada kedengkian, Allah tahu. Orang yang dalam hatinya ada pengkhianatan, Allah tahu. Orang yang dalam hatinya ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, Allah tahu. Makanya kata Allah, aku tahu yang kalian sembunyikan. Dan Allah tahu apa yang kita nampakkan. Di Al-An'am ya. Al-An'am pada ayat yang ke-60. Allah SWT menyampaikan bahwa Allah yang menidurkan kita. Walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Dialah Allah yang menidurkan kalian dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan di siang hari. Allah memantau Bapak Ibu apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, Allah tahu. Maka hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di Al-An'am itu kan sudah kita kaji bahwa Allah SWT menyebut Allah mengetahui kunci-kunci yang gaib, termasuk Allah tahu kalau ada daun yang jatuh. Dan kita sudah pernah bicara daun paling kecil adalah lumut. Itu pun Allah tahu, apalagi kita yang besar-besar ini. Wong daun lumut aja tahu. Ya. Kemerki saja tahu. Apalagi kita sing jelegidak gede-gede kayak gitu. Makanya hati-hati. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas di hati, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, itu semuanya akan datang pada hari kiamat. Ayat 30. Yauma pada hari tajidu kalian mendapati kullu nafsin tiap-tiap orang ma'amilat apa yang telah diperbuat. Artinya ini menolak anggapan kita kalau Idul Fitri itu kan punya anggapan kembali suci seperti bayi baru lahir, berarti dosanya langka. Anggar bayi baru lahir, dosanya langka, pahalanya langka, Bapak Ibu. Ya apa tidak? Si anak bayi dua pahala, ngelakoni apa sih bayi? Kan tidak ada. Iya, kalau Idul Fitri kita salaman, ngomong kosong-kosong ya, kan gitu. Jadi seolah-olah kalau Idul Fitri itu pemutihan, tidak ada dosa. Bukan begitu. Ini di ayat 30 dari Al-Quran surah Ali Imran Allah menyampaikan
pada hari tiap-tiap orang mendapati apa yang telah dia kerjakan. Berarti catatan amal itu tidak dihapus di dunia. Apapun yang kita kerjakan setelah kita balik, itu ada catatannya. Begitu kita ikhtilam yang laki-laki, begitu wanita itu haid, mulailah malaikat itu mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat. Allah menilai apa yang terpikirkan dan apa yang terlintas di hati. Makanya jangan merasa aman dan jangan merasa percaya diri kita pasti selamat. Karena mungkin di masa lalu, ketika kita belum ngaji, ada banyak hal yang kita langgar tanpa tahu. Untuk antisipasi bagaimana? Perbanyaklah bertobat, perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, min khairim muhdoro. Kebaikan akan dihadirkan. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang telah diperbuat di antara kebaikan. Kalau sekarang kan banyak orang yang berkegiatan foto diri, atau istilah populernya selfie, Bapak Ibu ya. Nah, foto. Tapi nanti kalau di padang mahsyar, semua fotonya, semua videonya, semua perbuatannya dihadirkan, orang gelem ngakuni. Kalau sekarang kan seneng ngakuni, kayak aku. Tapi nanti ketika dihadirkan, orang gelem ngakuni. Allah menyampaikan begini, tawaddu, kamu menginginkan, lau seandainya anna bahwasanya bainaha, dosanya, wa bainahu dengan orangnya, amadam ba'ida, dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi ketika tampilan amalnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih amalmu, nih perbuatanmu, nih kegiatanmu, begitu melihat kok banyak yang buruk, ndak ngaku, moh bukan. Iya, ketika di dunia kan senang menunjukkan ini loh aku. Tapi begitu di hadapan Allah, mong-mongan. Makanya kata Allah, sampai menginginkan ba'ida, ceprek-prek. Ini yang sering orang lupakan. Kemudian kata Allah, wa yuhaddirukumullahu nafsa. Sudah diingatkan. Jadi mulai pagi hari ini, yuk rasakan Allah itu senantiasa mengawasi kita, sehingga kita akan menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Begitu mau berpikir negatif, orang sita. Dalam hati lintasan negatif tidak jadi. Mau berkata tidak baik, tidak jadi. Mau berbuat tidak baik, tidak jadi. Karena apa? Ada Allah SWT yang senantiasa mengawasi 24 jam. Non-stop. Non-stop. Pan gibah aja. Bisa nih, Allah yang ngawasi. Pan goroh aja. Allah yang ngawasi. Makanya Rasulullah menyampaikan, wallahi la yu'minu. Demi Allah, kamu tidak beriman. Kapan? Ketika kamu mencuri. Orang ketika mencuri tidak beriman, Bapak Ibu. Dalam arti tidak ingat kepada Allah. Orang ketika berdusta tidak beriman. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, apakah mungkin ada orang mukmin yang bakhil? Jawabannya mungkin. Sing kaya ngapa? Sing dunyane akeh tapi infake cilik, baik-baik berarti kan bakhil. Apakah mungkin ada orang mukmin yang takut, penakut? Mungkin. Tapi kayak ditanya, ya Rasul, apakah mungkin ada orang mukmin yang berdusta? Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang berdusta, dia bukan mukmin, tapi munafik. Itu yang menyampaikan Rasulullah. Wallahu, dan Allah ra'ufun, penyayang bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Buktinya penyayang apa? Peristiwa akan terjadi diberitahu. Jadi gampangannya kayak guru. Guru itu menyayangi murid-muridnya. Setelah diberikan pembelajaran 1 semester,
kemudian 2 pekan ke depan akan tes, maka gurunya mengajak murid-muridnya untuk membahas, mempelajari kisi-kisi. Ini kisi-kisi akhirat, Bapak Ibu. Kalau kita mau tes, kita tahu kisi-kisinya, kita pelajari materinya, begitu tes lancar. Kalau akhirat bukan kisi-kisinya lagi, soalnya diberitahukan. Seperti di barzah, itu kan soalnya diberitahukan. Ini di barzah nanti pertanyaannya ini. Kalau ujian kan hanya kisi-kisinya saja, rambu-rambunya. Yang akan mendapatkan nilai terbaik, tertinggi, tentu yang mau mempelajari dan menindaklanjutinya. Tapi kalau dapat kisi-kisi dari gurunya, Pak, fotokopi ya Pak, yes, mana fotokopi? Terus gawa balik, melebuk natas, orang pernah dibuka, begitu ujian, Pak, kan ini langkah sing metu Pak. Nah, kue kisi-kisi ini ngendi? Tak wadai tas Pak, ya bener. Coba Bapak. Iya. Jadi belajar semakin ke sini semakin dimudahkan. Kan berbeda dengan era kita. Era kita mau ujian. Dulu saya ujiannya karena sekolahnya di swasta kan 2 kali. Malah 3 kali ya Pak. Ada pra-EBTA namanya. Kemudian ada EBTA. Ada EBTANAS. Ada 3 kali ujian. Kalau tanya gurunya dulu, guru-guru kami tanya, Pak, nanti ujian kira-kira soalnya wis disinauni kabeh buku pelajaran kelas 4 sampai kelas 6. Di bukunya akeh, Pak. Ya disinauni. Kan wis diulang. Ana maneh jawab bukunya laka, Pak. Sip saya laka, embuh, pada laka bukunya. Dikilo kena, ya buku tulis saya. Waktu sanawiyah juga begitu. Mau ujian tanya guru kami, IPS. Pak IPS kira-kira apa Pak? Ya pelajari KB buku kelas 1 loro telu. Makanya IPS karena anak IPS geografi, IPS ekonomi, IPS sejarah. Bukunya langkah sing tipis, kandel KB. Kata Pak gurunya kan wis dikandani. Sinau kue aja SKS, sistem kebut semalam. Sinau sadurunge ujian atuh sinau. Iya ya Pak. Nah, kalau sekarang lebih mudah lagi. Soal dibuat, kisi-kisi dibuat. Kisi-kisinya diberikan pada siswa. Rambu-rambu nih sing bakal metu. Nah, begitu dipelajari bisa. Yang hanya dibawa pulang masuk dalam tas, ya tetap begitu ujian lengak-linguk. Angger soalnya pilihan ganda, ujung-ujungnya ngitung kancing. ABC, ABC, ABC. Angger urian, ujung-ujungnya soalnya ditulis maning. Takon maning. Ditanya kan. Iya ditanya Pak. Soalnya kan pertanyaan. Ada kalimat cerita dulu. Dijawabnya takon maning. Pak gurunya kayak terpilih. Bocah keprih men. Takon maning. Begitu salah, komplain Pak, kan ini salah sih Pak. Lah kon takoni orang jawab, malah takon maning. Malah ngomong, laka upah nilai Pak. Kayak kerja nyeluk tupai kan. Nah, begitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sudah diajari miniatur akhirat. Itu sudah kita ajari Pak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di An-Najm 39:40, wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. 28, 29, 30 Allah sudah mengingatkan kita kata Allah. Sampai diulangi 2 kali ya. Di 28 Allah menyampaikan wa yuhadirukumullahu nafsa. Ya, di 30 Allah ulangi lagi wa yuhadirukumullahu nafsa. Wistak elingna Allah gitu. Ya. Ini pun ditiru oleh para guru kalau mau ujian. Jangan lupa anak-anak belajar. Begitu sudah ujian, Pak, kan ini nilainya cilik-cilik. Wis dilingna ya belajar. Iya, wis belajar ora ya wis bungane siapa.
Nah, nanti kalau menghadap Allah kemudian melanggar, ya bunganya siapa Bapak Ibu, ya. Tugas para nabi, para rasul hanya untuk menyampaikan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menyemangati kita semua dan semakin mendekatkan kita sesama mukmin, sesama muslim untuk saling menyayangi, saling menguatkan, saling menasihati, bicarakan hal-hal yang membuat kita bersatu dan jangan membicarakan hal-hal yang membuat kita berpecah belah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.